Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah berita yang dinantikan oleh semua guru honorer, yang mana di sini berita terbaru dari kami adalah guru honorer masa kerja minimal 3 tahun, tidak dites, proses verifikasi dan validasi data saja. Nah, di sini kami dapatkan informasi ini dari salah satu media elektronik yaitu jpnn.com. Oleh karena itu kita coba simak beritanya. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya di pasal 32 Bapak Ibu ya. Di pasal 32 seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021 ya. Jadi nantinya itu akan ada seleksi prioritas untuk peserta P3K guru. Nah, jadi nantinya ini akan diberikan kepada prioritas pertama ya. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan tentunya seleksi kompetensi 2. Nah, jadi nantinya untuk pelamar prioritas 1 itu tidak perlu dites lagi karena seleksi kompetensinya itu akan digantikan dengan hasil seleksi tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Nah, kemudian kita lanjut dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu poin A dan tentu juga poin B. Poin A, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, seperti itu ya. Kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Nah, juga diposting oleh Ibu Nunuk Suryani bahwasanya yang belum tes dan terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir itu berturut-turut masuk kelompok prioritas tidak dites. Jadi kelompok prioritas 3 itu tetap tidak dites Bapak Ibu ya, tetapi melalui pemeriksaan kesesuaian observasi saja. Jadi intinya mulai peserta prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas ketiga nantinya di seleksi P3K guru tahun 2022 itu tidak akan dites Bapak Ibu ya. Sisa melakukan pemeriksaan kesesuaian observasi saja. Ini sudah dikatakan oleh Ibu Nuruk sendiri Bapak Ibu ya. Dan di sini dibahas juga di salah satu media elektronik yaitu jpn.com hari Selasa 31 Mei 2022. Di sini dikatakan seleksi P3K 2022 guru honorer masa kerja minimal 3 tahun tidak dites. Ini sudah sesuai dengan apa yang diutarakan Ibu Nunuk tadi ya. Guru honorer masa kerja minimal 3 tahun tidak dites. Mantap. Nah, sekarang kita coba cek artikel beritanya yang menginformasikan informasi ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini dilansir dari salah satu media elektronik yang sangat terkenal yaitu jpnn.com bahwasanya Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani menyampaikan guru honorer bahwasanya dengan masa kerja minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik itu tidak dites lagi di P3K 2022. Keputusan tersebut tertuang dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru di instansi daerah. Nah, jadi Ibu Nunuk menyampaikan Bapak Ibu itu melalui Instagramnya, menyampaikan kepada guru honorer bahwa masa kerja minimal 3 tahun dan tentunya terdata di Dapodik itu tidak dites lagi di P3K 2022. Dan ini sudah tertuang di Permenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, kita coba cek. Nah, di sini dikatakan jadi guru-guru non ASN aparatur sipil negara di sekolah negeri ya. Jadi di sekolah negeri ya, di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun
itu tidak perlu dites kembali, kata Ibu Nunuk yang dihubungi jpnn.com ya, hari Selasa tanggal 31 bulan 5 tahun 2022. Jadi intinya Bapak Ibu itu terdaftar di sekolah negeri. Saya ulangi, terdaftar dulu di sekolah negeri, kemudian masuk dalam Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, maka Bapak Ibu tidak perlu dites kembali. Wow, luar biasa ya. Ini kata Ibu Prof Nunuk ya, yang dihubungi jpn.com. Beliau menjelaskan ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 5 ayat 4 dan pasal 32 ayat 2 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi apa yang diutarakan Ibu Nunuk Ibu Nunuk itu tertuang dalam pasal 5 Bapak Ibu ya, ayat 4 dan pasal 32 ayat 2 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini dikatakan, beliau menyebutkan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 yaitu honorer K2 dan guru honorer non K2 di sekolah negeri hanya dilakukan melalui penilaian kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Jadi ini ada 4 komponen yang akan diperiksa sebagai pengganti tes seleksi untuk pelamar prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Pertama adalah kualifikasi akademik, berarti data pendidikan Bapak Ibu yang ada di Dapodik itu akan dicek. Jadi untuk kesesuaian kualifikasi akademik, ada juga yang bertanya subscriber kemarin, apa maksud dari kualifikasi akademik? Maksud itu data pendidikan Bapak Ibu yang tercatat di Dapodik, apakah sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian kompetensi Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu dalam mengelola kelas ya, sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi Bapak Ibu ya. Nantinya juga akan dicek oleh Kemdikbudristek seperti itu ya. Kemudian kinerja Bapak Ibu di sekolah, kerajinan Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu di sekolah itu akan diperhatikan, dicek juga oleh Kemdikbud. Dan pemeriksaan latar belakang ya, latar belakang background check termasuk prestasi Bapak Ibu, kemudian data pribadi Bapak Ibu, daftar riwayat pribadi Bapak Ibu dan sebagainya. Itu nantinya akan dicek, dan yang memiliki hak untuk mengecek itu sendiri adalah Kemendikbudristek seperti itu ya. Jadi itu pengganti tes seleksinya nanti Bapak Ibu ya. Nah, kemudian langkah tersebut menurut Ibu Nunuk sebagai penghargaan. Nah, jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kenapa bisa tidak dites? Nah, itu sebagai penghargaan terhadap guru honorer K2 maupun non K2 yang memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun. Nunuk pun meminta para guru honorer negeri untuk memahami benar-benar isi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Regulasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada guru honorer. Wow, luar biasa ya. Jadi luar biasa sekali ya, Mas Nadiem Makarim, Ibu Nunuk, Kemendikbud ya, luar biasa sekali ya. Berarti bagaimana Mas Nadiem membuktikan ya kata-katanya bahwa Kemendikbud ada di sisinya guru honorer. Makasih Mas Menteri ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.